Hai Sobat Sos, ketemu saya lagi nih Mojok Serawung ning Serabi Angkringan bersama Mas Joyo tentunya ya. Sebuah wadah bagi siapapun dari golongan manapun untuk Mojok Serawung berbagi cerita-cerita ya, membagi cerita kalian ya, dan informasi, menjawab. Ini tempat ini tuh bisa untuk menjawab keluh kesah dari masyarakat tentang masalah sosial tentunya. Dengan adanya Serabi Angkringan, diharapkan toh teman-teman atau semua masyarakat tuh bisa untuk peduli dan turut aktif terhadap segala permasalahan sosial yang dihadapi. Nah, lihat berita yang berseliweran di sosial media, di media cetak dan sebagainya itu toh saya itu mau mengangkat, dalam arti mau bertanya tentang KJS. Lah KJS itu apa? Banyak cerita-cerita yang KJS belum cair. Terus kemudian bantuan-bantuan dari pemerintah yang sifatnya KJS kok ada terhambat atau bagaimana. Ya semoga aja nanti ada teman-teman atau dari bapak-bapak yang dari dinas sosial atau yang berkompeten itu datang ke sini mampir untuk ringan pas ini. Mas Solikin. Ya, saya Mas Joyo. Mas Joyo yang terkenal angkringannya itu ya. Pak Solikin. Gimana, dari mana Pak Solikin? Iya, ini agak pusing sedikit Mas. Kenapa, Ditanya Pak dari warga penerima KJS. Tadi makanya saya konsul ke dinas sosial. Ini dari dinas sosial provinsi. Saya dari Kota Semarang. Jenengan dari TKSK. TKSK Kota Semarang. Pak Solikin TKSK dari Kota Semarang. Iya, Kota Semarang. Habis konsultasi ke dinas sosial provinsi. Sama Pak Didi. Dari Pak sama Pak Didi. Jenengan konsultasi apa, Pak? Ya, ini kaitannya dengan pencairannya kok telat ini kenapa? Nah, persis. Yeah. Saya tuh mendengar banyak dari teman-teman, terus saya lihat dari seliwaran berita yang berseliwaran, kok bantuan belum cair, KJS belum. Aku tuh bingung, Pak. Kan sudah sebagainya tuh ngopo dan sebagainya. Lihat saya kan di sini sering banyak nih teman-teman dari dari yang lain itu pada tanya. Tapi sebelum itu saya mau nanya jenengan, mau ngunjuk apa? Iya, teh aja, teh hangat ya. Oke. Teh hangat. Iya. Oke, siap sebentar. Nah, itu tuh Pak, yang dari teman-teman yang nanya itu tentang permasalahan KJS itu bagaimana, terus kemudian bagaimana cara kok belum cair itu bagaimana kan gitu. Iya. Jadi kan sudah tadi konsultasi sama Pak Didi itu. Iya, kebetulan tadi beliau sudah ada. Dan nanti rencana mau nusul ke sini angkringan. Saya tadi pamit ke angkringan, katanya dinas sosial ada angkringan gitu. Iya. Sore. Ya, ini ingin ketemu lagi. Ya, ini Pak Didi. Sugeng sonten Pak. Pak Didi, Mas Joyo, siap atau bisa tak panggilkan Joyo aja. Saged Bapak, saged Pak. Alhamdulillah. Nah, pas banget katanya Pak Solikin tadi. Saya kan nanya tentang kartu KJS atau bantuan KJS itu Pak. Tentang bantuan KJS. Nah, itu tuh apa dan bagaimana Pak? Karena saya lihat di seliweran sosial media dan sebagainya itu beritanya itu berseliweran dan itu ada yang hoak, ada yang bilang hoak, ada yang bagaimana. Nyon sewu Pak Didi. Sebelum Pak Didi jawab, saya mau nawarin, mau ngunjuk apa, minum apa? Aku ikut teh aja, teh manis. Pak Didi teh manis. Oke, siap Pak Didi. Nah, itu Pak Didi saya mohon pencerahan diceritakan biar teman-teman di sini biar tahu bagaimana toh status yang berita berseliweran ini kok bagaimana Pak Didi? Oke, siap. Program KJS yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah itu kan sebetulnya udah program lama ya Pak Solikin ya. Mulai tahun 2016 yang dulu belum difasilitasi oleh anggaran APBD. Iya Bapak. Itu lewat dana CSR Bank Jateng. Lah mulai tahun 2017 sampai sekarang itu alhamdulillah sudah dianggarkan di APBD gitu loh. Jadi sekalian saya jelaskan dulu KJS itu apa. Nah itu Pak saya yang belum jenengan sudah tahu apa itu. Saya hanya tahunya apa ya Pak KJS apa gitu. Saya kurang jelas apa. Izin dijelaskan Bapak. Oke. KJS itu singkatan dari Kartu Jawa Tengah Sejahtera. Itu pakai kartu Pak? Iya, Kartu Jawa Tengah Sejahtera itu memberikan layanan bantuan kepada warga masyarakat di Jawa Tengah yang non produktif. Kriterianya apa Pak Didi? Kriterianya ya bisa disabilitas. Disabilitas itu ada mental. Pak, ini panas Pak, ini panas. Ada tubuh, ada sensorik gitu. Ada juga yang berpenyakit kronis. Penyakit kronis macam-macam itu yang sudah sudah masuk kriteria di dinas kesehatan. Misalnya
ada TBC, ada jantung, ada gagal ginjal, ada kanker, diabetes dan lain sebagainya yang membutuhkan penyembuhan yang lama. Itu dapat bantuan juga itu. Dan sekarang ini Pak. program KJS ada perubahan dasar untuk pencairan dan lain sebagainya, yaitu perubahan pergub. Makanya sekarang kan baru rame ya Pak Solikin ya. Nah itu beritanya berseliweran. KJS kok enggak cair-cair. Nah itu loh Pak, Kapan kalimat cairnya? nah itu loh Pak. Itu karena Kapan? masalahnya. Gimana Pak? KJS ada perubahan pergub yang lama, pergub nomor 40 tahun 2017. Peraturan Gubernur nomor Jawa Tengah. 40 nomor 40 tahun 2017. 2017. Itu Ya, berubah, diperbarui gitu Pak. Diperbarui pada tahun 2024 ini. Karena apa? Karena Pak? pergub yang lama Iya, Pak. itu pakai bansos, rekening bansos gitu loh. Jadi penyerapannya nggak bisa besar, nggak bisa tinggi. Karena apa Mas Joyo? Pengusulannya itu 1 tahun sebelum program bansos. Berarti kan nggak bisa serta-merta toh Pak. Harus diusulkan dulu 1 tahun baru bisa masuk KJS. Pak Didi, saya nanya, karena tadi kan berarti cikal bakal permasalahan nggak cair itu karena perubahan pergub nih Pak Nggih. Terus syarat-syaratnya dapat KJS itu apa Pak Didi? Oke, terus gini. Pengen tuh Pak Didi dapat. Perubahan pergub ini kan saya terangkan juga masyarakat biar tahu. Betul Pak Didi. Pergub yang baru sudah turun pada tanggal 21 Juni. 21 Juni ini 2024. Pergubnya nomor 13 tahun 2024. Ini sekarang dengan pergub yang baru bisa digantikan tiap tahap. Bertahap. Iya. Dan alhamdulillah sudah penyaluran pencairan. Akhirnya karena udah terlambat pencairan, kami cairkan 6 bulan Pak Solikin. Sekaligus Pak. Iya. Alhamdulillah. Yang biasanya teman-teman dapatnya beberapa tahap itu akhirnya jadi bertahap. Makanya mereka bingung ya Pak. Takutnya kan nggak dapat lagi atau bagaimana? Pertanyaannya seperti itu. Dan setiap tahap itu kan biasanya dapatnya 1.110.000. Karena tiap bulan 370.000. 370.000. Akhirnya ini kami cairkan 2 tahap sekaligus, bulan Januari sampai bulan Juni. Wah. Dapatnya 2.220.000. Hebat loh Mas itu. 2.250.000. Iya. Wah, berarti masyarakat dapat dana KJS. Dulu ya. Monggo Pak, ini silakan. Pak ini loh Pak, gorengannya silakan dimakan. Berarti makanya banyak yang tanya karena itu kan. Masih nyadar apa enggak gitu. Ya berarti seger. Kapan Mantap, saja? Mas, tehnya, Mas. Mantap Pak. Pak Tehnya Didi, itu. saya mau nanya. Tahun ini tuh kapan saja tuh waktu pencairan? Kan tadi Pak Didi sampaikan sudah cair. Terus ada tahun ini kapan saja pencairannya Pak? Ini sudah kami cairkan untuk tahap 1 dan tahap kedua mulai akhir bulan Juli sampai dengan tanggal 19 Agustus tahun 2024. Nanti rencana kami akan kami salurkan tahap ketiga itu di bulan Oktober. Dan nanti di akhir November nanti kita salurkan tahap keempat itu. Agustus, terus kemudian November. Oktober dulu ya. baru November. Ya. Nah siap-siap ini berarti berarti para warga ini siap-siap menerima bantuan lagi. Jadi tidak usah khawatir yang tadi berita dan sebagainya. Istilahnya hoax dan sebagainya itu karena masalah perubahan pergub. Terus Pak Didi, saya nanya syaratnya dapat KJS itu tadi apa saja Pak? Syaratnya ya sesuai kriteria yang kami sebutkan tadi. Harus masuk di kriteria tadi Pak? Itu jadi yang non produktif itu yang penyakit kronis, disabilitas dan itu tadi tak sebutkan. Di samping itu harus masuk DTKS. Itu DTKS tahu? Saya hanya dengar-dengar saja Pak. Saya hanya dengar-dengar saja. Tapi bagaimana Pak? Kalau misal itu kayak nomor KTP buatan? Gimana Pak? Saya nggak jelas itu Pak. Nggak tahu itu, bisa dijelaskan Pak? Data terpadu kesejahteraan sosial DTKS. yang itu adalah dari Kemensos gitu. Bagi
calon penerima yang belum masuk di TKS ya harus diproses dulu, diinput dulu oleh operator. Nanti ini ada dari Dinas Sosial Kota, nanti juga mau rawuh di sini. Sudah janjian sama Pak Solikin, TKSK Kota Semarang, dan saya juga janjian dengan Dinas Sosial Kota Semarang mau rawuh ke sini. Oh, berarti saya bisa tanya langsung sama beliau. Wah, komplit ini. Berarti saya bisa nanya-nanya tentang permasalahan atau apa yang, karena kan saya di Semarang nih Pak, jadi tahu. Oke. Oh, boleh ini Bu sama udah Estu di ya. sini sama Iya. Maaf, Monggo, Ibu. Selamat sore, Bu Esti. Alhamdulillah. Pinara Ibu, monggo Ibu, Pinara Saya Ibu. ditinggal sama ini Pak Pak Solikin. Pak Solikin duluan tadi karena Iya. katanya haus Bu. Iya. Jadi kepengen sini. Nyun sewu, Ibu Bu Esti kersa ngunjuk napa Ibu? Teh tawar aja. Oh, Ibu Anget teh ya tawar. Mas, saya batuk lagi. Oh, siap Ibu, siap. Oke. Nah, Ibu, saya dari yang tadi kan kita ngobrolin tentang KJS, ada Pak Solikin, kita ngomongin tentang KJS dan sebagainya. Kemudian saya Pak Didi menerangkan tentang kenapa kok belum cair, terus persyaratan bagaimana. Nah, mumpung ada Ibu nih, karena daerah kita kan diampu di Kota Semarang nih Bu. Iya. Apakah ada permasalahan, terus kemudian status KJS di Kota Semarang mulai kapan berakhir dan kapan Ibu? Saya sakit dispil. Ya, Oh, oke. Terima kasih. Boleh saya diberikan informasi Ibu? Iya. Aku tak makan ya Kang Siap. Joyo ya. Monggo Pak Didi. Ini Ini asli jalannya Pak mau Didi. kepak ini, Ya, Kamu enak. jualan gini nggak ada tisu ya? Ada Pak, aman Pak. Iya, Ada ini Pak, aman. Aman. Makan gini nggak Aman, ada sebentar tisunya. Pak. JJ. Iya. Siap. Berarti status pencairan KJS di Semarang tuh pripun Ibu? Bagaimana Ibu? Seperti ini ya, kalau KJS yang tahun-tahun kemarin itu kan berjalan lancar karena ada perubahan pergub. Jadi KJS yang sekarang itu kan mantap mundur. ya. Ini loh jual. Nah, Oke, terus sampai sekarang dan mulai bulan ini itu sudah bisa dicairkan selama periode 1 dan periode 2. Kayak disampaikan Pak Didi tadi berarti J, sama ya Bu? J, Nggih. sama. Dan di kami teman-teman TKSK itu sudah berjalan. Dan Kota Semarang itu mendapatkan kuota 750 KPM. Oh, 750 PM. PM penerima manfaat. Kalau saya itu tahu Pak, saya tahu Pak. Saya baca itu tahu karena banyak sekali kan sosial wadahnya untuk menangani PM Pak. Iya. 750 Bu. Ya, sebetulnya Lumayan. itu masih kurang Mas. Banyak banget. J, Ya, Bu. Perso sendiri yang J. namanya kota besar kelihatannya aja kalau Simpang 5 itu kita wah. Tapi di belakang-belakang itu ya di tempatnya Pak Solikin itu Semarang Tengah. Oh Nah, iya, petugas Semarang Semarang Tengah. itu kan ada Simpang 5, ada Balai Kota, Oh. jalan-jalan besar. Itu Nggih, Bu. di dalamnya itu wah, pasien-pasien KJS semua. Banyak sekali yang memerlukan KJS. Iya. Banyak Nah. sekali yang istilahnya membutuhkan KJS. KJS. Nah. Terus permasalahannya bagaimana Bu di warga Semarang Tengah ya, kita ngomongin di wilayahnya Pak Solikin. Solikin, ya. Itu permasalahan bagaimana Bu? Kan kalau ini sudah cair tadi ya, tahap 1, tahap Iya. 2, kemudian mau berakhir tuh kapan dan sebagainya. Kayak seperti KJS tadi Bu. Sebetulnya ini sudah jalan semua, teman-teman juga sudah mulai pencairan dan kami 750 itu sehari ini saya lihat itu sudah separuh, hampir separuh sudah dicairkan. Berarti 300-an lebih ya Bu? 300 lebih, Sudah 376. 376. Iya. Datanya Itu sudah. valid banget 376 Sudah. orang Jadi, ya, Wes. alhamdulillah terima kasih teman-teman TKSK gercep mereka langsung karena kan memang sudah ditunggu lama ya Mas karena sudah mundur. Jadi begitu bisa dicairkan langsung gercep teman-teman TKSK langsung. Nah, Ibu menyinggung tentang TKSK nih, mau ngomong Iya. masalah TKSK nih. Tadi kan berterima kasih terhadap teman-teman TKSK. Ada kondisi realisasi KJS di lapangan buatan Pak Solikin? Kondisi lapangan ya. Iya, Ya, menurut sebetulnya jenengan. kondisi lapangan secara umum nih Saya minum ya Mas. Monggo Bu. perva Silakan, Bu. di Kota Semarang lancar Mas. Ya, hanya pada saat kita ada yang jaga ke bansos itu, pada saat kita kasih itu dia ternyata sudah diangan-angan untuk apa gitu. Oh, berarti Iya. kan sudah dicap jenengan itu datang membawa rezeki. Iya, kebetulan itu Teman-teman. PM-nya tunanetra. Iya, tunanetra. Jadi sama Oh, iya, iya, iya. tunafisiknya sedikit ya. Itu dijaga. Kendalanya apa, Pak? Kira-kira kendala yang paling menurut jenengan paling apa ya? Paling berat itu apa, Pak?
di lapangan kendalanya. Terus bagaimana menurut jenengan Pak Solikin itu solusinya apa Pak? Karena kan jenengan orang di lapangan dan paham langsung terhadap masyarakat. Itu yang kan ada tips and triknya. Siapa tahu teman-teman TKSK sudah paham nih, nanti bisa memberikan mengedukasi atau menginformasikan solusinya Pak Solikin itu bagaimana menangani kasus-kasus tadi itu Pak. Iya, kalau kendala secara umum di Semarang itu sedikit Mas. Artinya karena wilayah terjangkau semua. Semua ya. Iya, tetapi kalau kadang yang terutama yang sakit jiwa, itu kadang keluarga yang bisa mengambil dan tidak itu biasanya agak diajak dan saya tidak. Itu yang harus datang ke bank. Tapi bank sekarang sudah percaya karena PM ini betul-betul sakit jiwa yang sudah hafal ya Pak. Sudah hafal, ya. Nah, kaitan sama dengan apa yang disampaikan Pak Solikin tadi itu. Kan itu tugasnya TKSK terhadap penyerahan KJS. Jadi Pak Didi kan tadi menjawab pertanyaan yang paling krusial, yaitu paling penting, yaitu KJS tadi itu sudah cair belum dan sudah. Dan Ibu dari Dinas Sosial Kota Semarang pun juga Bu Esti bilang sudah cair. Nah, bagaimana tugas TKSK penyerahan KJS tadi itu tugasnya jenengan itu bagaimana? Terus jenengan itu di situ sebagai apa Pak Solikin? Iya, terima kasih. Jadi penyerahan itu tidak seluruhnya Mas. Jadi kita punya pendampingan sekitar berapa gitu, tiap kecamatan beda-beda. Oh iya. Nah, terutama yang bisa ambil sendiri dengan keluarga itu disuruh untuk ambil sendiri. Tetapi bagi yang tidak bisa dibantu TKSK, kita dengan surat tugas dari Dinas Sosial Kota. Iya, dari Bu Esti nanti bukan surat tugas berapa yang mau diambilkan, itu yang baru diserahkan lewat TKSK yang harus disampaikan. Dan situ nanti ada dari pendamping PSF-nya, ada dari kasih kesosnya, biasanya gitu. Kalau ada syukur ada Pak Lurah yang mau, biasanya kita ajak juga. Terutama yang di kolektifnya. Oh, kolektif Pak G. Ya, yang kolektif yang harus diambilkan. Tetapi yang tidak, memang kita edukasi untuk bisa mengambil dengan persyaratan yang ada. Oke. Nah, dari yang tadi itu saya mau nanya ke Ibu nih. Apakah penerimaan manfaat atau PM tadi itu bisa digantikan bukan Bu? Kalau memang bisa digantikan, bagaimana penerimaan manfaat kalau misalnya itu meninggal? Karena ada kasus kan istilahnya saya dengar kalau meninggal bisa digantikan dengan anaknya atau dengan siapa. Itu bagaimana Bu Esti? Kalau penerima manfaat kan ada yang meninggal, kadang ada yang pindah. Oh iya. Itu tetap kita gantikan sesuai prosedur yang ada. Jadi ada pengusulan baru. Dan untuk tahun ini kan bisa langsung diusulkan dan bisa tahap berikutnya bisa mengambil. Oh, berarti tetap bisa ya Bu, informasinya itu bisa digantikan asal memenuhi syarat yang disampaikan Pak Didi tadi itu persyaratan. Terus masuk apa Pak? DTKS. Jadi kayak nomor induknya penerima bantuan tadi itu Pak. Berarti data tersebut kan terkunci Pak, tidak bisa macam-macam ataupun disalahgunakan. Boten, berarti pemerintah sudah mewadahi itu dalam arti memproteksi itu nggih Pak Didi. Terus kemudian bagaimana kalau misal pindah luar kota, berarti boleh nggih Bu? Misal itu pindah keluar kota. Kadang KPM yang sudah sepuh-sepuh itu dibawa oleh keluarganya dan kita tidak bisa menemukan kembali, kan kita agak kesulitan Mas. Nah itu kita dari Dinas Sosial Provinsi itu sudah menginstruksikan ke kabupaten kota untuk membuat kayak database. Oh, database. Jadi kayak daftar tunggu lah. Jadi daftar tunggu itu misalnya KPM itu meninggal, nah terus langsung naik. Di tahap berikutnya bisa diusulkan. Dari daftar tunggu yang sudah ada. Jadi masing-masing teman-teman TKSK itu sudah punya daftar tunggu. Oh, berarti teman-teman TKSK ini yang menghimpun data dan sebagainya, kemudian diusulkan ke Ibu, terus kemudian ke Pak Didi untuk di datanya untuk digunakan tepat sasaran. Nah, saya mau nanya sama Pak Didi nih. Bagaimana data yang digunakan untuk KJS toh Pak? Terus ini agar tepat sasaran itu bagaimana? Terus yang mengusulkan Pak, ini ku sinten yang sama seperti tadi atau bagaimana? Calon penerima KJS itu diusulkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kota. Iya Pak. Melalui usulan dari TKSK. Gitu loh. TKSK mengusulkan ke Dinas Sosial Kota atau Kabupaten. Nanti yang meng-approve itu dari Dinas Sosial Kota masing-masing atau kabupaten mengusulkan ke kami. Gitu loh. Yang sudah tervalidasi benar. Dikunci terus usulkan ke provinsi Pak. Datanya sudah valid, sudah
sesuai kriteria diusulkan dinas sosial kabupaten atau kota ke kami nanti proses untuk di pembuatan SK oleh kepala dinas. Oh, di SKI, Pak. Di SK-kan oleh biar kepala kuat, dinas. nggih. Baru setelah SK kepala dinas proses pencairan dan penyaluran. Nggih. Gitu loh. Pencairan terus penyaluran. Nah, nanti Pak, nggih. yang belum masuk usulan masih ditampung di TKSK. Nanti setelah tadi ada yang memang gagal salur, ada yang pindah, ada yang meninggal dan digantikan di tahap berikutnya usulan tadi diusulkan. Oh, tetap jalan terus ya Pak Iya, di belakang tadi gitu itu. loh. Wah, ini kita juga. Infonya, Mas. Nggih, gimana itu Pak? lewatnya aplikasi. Oh, Sekarang Jadi, sudah ada oh, aplikasinya. Setiap TKSK Sejahtera itu sudah punya aplikasi Disik-Diji. Oh, dikunci, Setiap Pak. kecamatan membuat data usulan, dari situ ada daftar tunggunya. Suatu saat ini ada yang diganti, ini sudah ada. Langsung naik. Oh. Sebelum di-approve oleh kota dan provinsi itu nanti dari petugas dinas sosial kota Iya. itu akan forward ke lapangan dulu juga. Oh, turun Iya. lapangan untuk verifikasi, Betul. nggih. Iya. verifikasi datanya itu benar apa tidak, Iya. usulannya terus diusulkan, baru Pak Didik proses lebih lanjut Lebih lagi. lanjut lewat Berarti itu aplikasi kan tadi. kayak sebuah istilahnya sistem yang muter terus Pak, muter terus jadi Betul. diusulkan gini ganti terus seperti itu. Jadi saya jadi paham, masyarakat jadi nggak perlu khawatir lagi Iya. bahwa KJS itu tetap jalan terus karena hanya ada istilahnya tadi sedikit peraturan yang harus diganti karena regulasi untuk memayungi itu. Terus kemudian pasukan kita TKSK di lapangan juga siap dengan segala data dan aplikasi yang menunjang. Iya. Kemudian dari Kota Dinas Sosial Kota Semarang juga pelayanannya juga mengawasi verifikasi dan sebagainya. Untuk sebagai perpanjangan tangan dari provinsi, Dinas Sosial Provinsi. Nah, terus kemudian Pak Didik mendelivery dan mencairkan, kemudian mengawasinya Pak Ki. Iya. Nah, nyun sewu, saya bertanya sama Pak Didik, harapan Pak Didik itu pemerintah terkait dengan KJS niku apa Bapak? Harapannya pemerintah Pak? Oh, sebelum kami sampaikan terkait harapan kami, Iya. kami juga akan menanggapi dari Bu Esti tadi. Siap. Kan ada keluhan juga tadi. Oh iya, tanggapi. iya. Gitu. Iya. Karena apa? Alokasi Kota Semarang hanya 750 750 betul. PM. PM. Minta tambahan lagi gitu. Gitu ya. Terus, tapi kan, no. tapi kan saya Betul. juga harus membagi kuota itu ke seluruh 35 kabupaten kota. Karena kotanya hanya berapa, Mas? Pinten, Pak? Kuotanya hanya 12.764. 12.756 Pak, dibagi 35 kabupaten kota. Bagi 35. Kalau itu dibagi sekitar rata ya, dibagi Gitu. pukul Bagi rata. toh, Gitu. bagi roto Bagi nggih. toh, Nggih. itu kan hanya sekitar 350-an ya Iya. mungkin ya. Lah itu Oh. Kota Semarang udah dapat 750 loh Mas, luar Berarti biasa. dua itu. kalinya ya, Pak? Iya. Ya. Tapi kan penduduk Kota Semarang paling banyak loh Pak Didi. Iya. Berarti itu kan menjadikan Usulan. tidak semuanya bahwa kota itu lebih mampu atau lebih mapan. Yeah. Jadi memang dengan data verifikasi tadi itu bisa tahu angkanya dan Pak Didi membagi memplot-plotkan angka tadi ya Pak ya. Tapi sekarang kuota itu tidak permanen. Kuota Bisa. itu bisa Fleksibel, Pak? Fleksibel. Karena apa? Saya menyampaikan di forum-forum pertemuan dan mungkin di sini angkringan di sini juga Nah, iya, biar penting, Pak. paham. Betul, Yang Pak. tahu tidak hanya dinas sosial kabupaten kota tapi masyarakat pun Masyarakat tahu. luas, nggih. Bagi kabupaten kota yang lemot pekerjaannya Nah, itu gimana, dan Pak? misalnya sampai tanggal waktu yang sudah kami tentukan tidak bisa Iya, Pak. memenuhi kuota ya tak alihkan ke kabupaten kota Nah, yang tuh Bu, lain. berarti harus gercep ya Gercep, Bu. ya. Karena kuotanya banyak juga nih. Iya. Oh, berarti Terus kalau ada kendala misalnya waktu pencairan di Bank Jateng dan lain sebagainya, itu langsung komunikasi dengan kami, petugas kami yang akan mengkondisikan dengan Bank Jateng. Wah, berarti- harapan kami dari Dinas Sosial Provinsi, satu, mana, Pak? KJS itu merupakan programnya Sapu Jagat Bansos di Wow. Jawa Tengah. Duh, sapu Gitu. jagat keren Iya. kalimatnya. Ngeri ya? Menyapu jagat. Karena apa? Iya, Pak. Karena itu penyapu. Jadi bansos-bansos yang ada misalnya PKH, BPNT, BLTDD dan lain sebagainya itu kan sudah disalurkan dari Iya. pemerintah pusat. Iya. Bagi yang tercecer itulah KJS masuk, gitu loh. Oh. Kalau Iya, nggak betul. bisa masuk di situ masuk ke kami, tapi itu sesuai kriteria. Yang tadi itu, Pak. Iya, harus Berarti- sesuai kriteria gitu. Berarti ibaratnya
masyarakat itu tetap masih, yang harapannya masyarakat mendapat bantuan itu masih tetap bisa. Betul. Dengan program Sapu Jagat KJS ini, asal sesuai dengan kriteria ya Pak nggih. Berarti harapan dari Pak Didi tadi satu, ada harapan lagi Pak. Harapan yang kedua. Iya Pak. Program KJS ini bantuannya yang paling besar loh Mas. Dari program bansos yang lain. Tiap bulan 370.000. Itu karena apa alasannya kok? Kenapa bisa? Pak? Iya, Pak. Standarnya Pak. Kalau indeks kemiskinan ekstrim itu di angka Rp358.000 per bulan. Itu sudah di atas indeks kemiskinan ekstrim gitu loh. Jadi ada filosofinya itu. 370.000 itu gitu. Makanya itu tolong Pak. Ini karena bantuan ini betul-betul sangat diharapkan oleh masyarakat yang memerlukan bantuan. Bantuan itu kami harapkan untuk betul-betul tepat sasaran. Mantap Pak. Iya. Betul Pak. Tepat waktu. Tepat sasaran, tepat waktu. Dan tepat jumlahnya juga. Jumlahnya tepat. Jangan sesuai. ada potongan-potongan gitu di masyarakat itu. Sudah warga yang membutuhkan, yang miskin dan sakit, tapi ada potongan-potongan. Laporkan ke kami Dinas Sosial Provinsi, nggih. Siap mengatasi itu ya Pak nggih. Gitu. Wah, program Sapu Jagat ini keren banget ini. Ada harapan lagi Bapak? Ada. Wah, siap ini. Ya dapat. Senang ya dengan harapan-harapan ini Pak. Harapan ketiga, Pak. harapan kami kerjasama yang baik ya dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Dinas Sosial Kabupaten Kota. Dan para TKSK ini ujung Mas. Ini ujung kami. Ujung tombak Pak. Ujung tombak di lapangan. Penting Pak. Tanpa dia kami tidak bisa berapa. Wah, keren banget. Gitu. Karena kami melayani 35 kabupaten kota, 12.764. Tidak mungkin Dinas Sosial Provinsi akan melakukan verbal langsung. Ini gitu. angka valid sekarang Pak. 12.764 itu angkanya sekarang Pak. Iya. Nah, itu teman-teman tuh bagi masyarakat sudah istilahnya menerima bantuan dan sesuai dengan kriterianya. Nyun sewu Pak, harapan Bapak masih adakah lagi untuk disampaikan kepada teman-teman atau masyarakat luas kaitan sama KJS ini kok Bapak? Harapannya KJS ini akan berlangsung terus. Karena era ini kan waktu dulu tahun 2017 eranya Pak Ganjar. Sekarang gubernur siapapun, penerusnya harapan kami KJS ini sangat berarti, sangat bermanfaat untuk masyarakat penerimanya yang sangat-sangat membutuhkan. Harapan kami program KJS ini akan lanjut. Mantap. Harapan kami masyarakat juga Pak. Ini istilahnya lanjut, masyarakat juga istilahnya terbantu dengan itu, pemerintah hadir lewat itu. Tapi kembali lagi yang seperti saya sempat Pak Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Pak Imam Maskur beberapa kali mampir ke sini Pak, beliau selalu menyampaikan yaitu bahwa permasalahan sosial itu harus mulai ditangani dari keluarga dulu. Kalau sudah selesai di keluarga, istilahnya keluarganya baik-baik saja, maka tidak akan ada masalah sosial. Nah, pemerintah ini hadir sebagai garda terakhir, bukan garda terdepan. Kalau ujung tombak tadi kan TKSK. Jadi pemerintah hadir ketika masyarakat sudah tidak mampu benar-benar. Jadi harapannya adalah masyarakat itu hadir juga membantu pemerintah sebagai istilahnya untuk menangani itu, saling peduli dan saling menangani. Yang harapannya Pak Kadis Kepala Dinas itu seperti itu Bapak sampaikan. Jadi nah teman-teman sobat sos semua ya, tidak usah khawatir, KJS cair. Dan ingat, kalau ada potongan-potongan atau pungutan bansos, laporkan Bu Hesti, Dinas Sosial Kota Semarang dan kabupaten kota di seluruh Jawa Tengah. Dan Pak Didi di sini selaku penanggung jawab di sini, pengampu itu siap menerima aduan, menerima keluh kesah dan sebagainya, dibantu oleh teman-teman TKSK yang sebagai ujung tombak di sini. Nah, terima kasih sudah mojok serawung bersama kami, Pak Didi bersama Bu Hesti dan bersama Pak Solikin sebagai TKSK. Kita di Serabi Angkringan, kita berjumpa lagi ya di episode selanjutnya untuk berbagi cerita segala keluh kesah tentang sosial dan kita jawab semua permasalahannya kupas tuntas di sini. Jangan lupa komen, like, share karena
acara ini atau bahasan ini tuh sangat penting untuk teman-teman semuanya. Jadi sampai jumpa, ketemu lagi di lain kesempatan di next podcast. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.